Jumpa lagi dengan saya Suratman, penamping PKH Kecamatan Tandun. Kali ini saya akan membuat video sesi praktek tugas akhir latihan pencegahan dan penanganan stunting angkatan 40 modul 2 sesi 1. Yuk kita cek videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih kepada ibu-ibu semuanya sudah menghadiri pertemuan kita pada hari ini. Namun sebelum kita mulai, ada baiknya kita sama-sama berdoa agar pertemuan kita ini membawa berkah dan bermanfaat buat kita semuanya. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas modul pertama, yaitu sesi pertama tentang kebijakan pemerintah tentang stunting. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk membahas modul 2 ya. Beberapa menit ke depan kita akan sama-sama belajar untuk sesi pertama. Materi yang akan kita sampaikan yaitu yang pertama tentang konsep diri, kemudian pengertian dari stunting, kemudian penyebab dari stunting, nah kemudian dampak dari stunting, nah kemudian yang berikutnya adalah dukungan pencegahan dan penanganan stunting. Kalau kita lihat dari gambar ini, Bu, terdiri dari 3 rangkaian. Yang pertama ada akar, Ibu, kemudian ada batang, kemudian ada buah ya. Buah adalah pengharapan orang tua terhadap anak. Nah kemudian ada batang. Batang itu adalah dukungan orang tua terhadap anak. Nah kemudian di bawahnya ada akar, Bu ya. Ada akar, tentunya adalah landasan yang ditanamkan orang tua kepada anak. Nah sekarang kita akan mencoba untuk mendiskusikan kepada kita semuanya ya, apa harapan orang tua dan apa yang harus dilakukan orang tua terhadap anak. Kita bagi ada beberapa pertanyaan dan coba kita diskusikan secara bersama-sama, Bu ya. Kita bagi saja menjadi 2 kelompok, Bu. Dari kelompok 1 ya, harapan orang tua terhadap anaknya. Apa aja, Bu? Beriman, berakhlak mulia, sehat, pintar, kuat, cerdas, sukses. Nah itu dia harapan orang tua terhadap anaknya di kemudian hari ya. Nah tentunya ya tentunya untuk mewujudkan harapan itu perlu usaha, yang namanya usaha, Bu ya. Kelompok 2 bisa menyebutkan apa usaha yang harus dilakukan oleh orang tua terhadap harapan anaknya. Memperhatikan perkembangan anak. Terus? Memberi sadar. Iya, semuanya, Bu. Menyediakan tempat tinggal dan pakaian yang aman dan nyaman, memberikan makanan bergizi agar anak tumbuh sehat, memperhatikan perkembangan anak. Nah, yang berikutnya adalah mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak untuk tidak stunting sehingga dapat berprestasi, Bu. Ibu pernah dengar istilah dari stunting, Bu? Coba Ibu Binda. Dari gambar ini apa yang bisa disebutkan? Nah, yang B, pertumbuhannya kurang. Situasi gambar A itu ada 2 ya, situasi gambar A dan situasi gambar D. Jadi situasi gambar A itu, ini kan ada ukuran tinggi ini, Bu. Ya. Gambar B lebih rendah daripada gambar A. Jadi, Bu, situasi gambar A itu menunjukkan bahwa tinggi badan yang sesuai dengan usia anaknya. Ya. Kemudian gambar B itu tinggi badan yang lebih pendek dari tinggi rata-rata anak seusianya. Ya. Jadi, nah kemudian kita coba untuk berdiskusi lagi ya. Kita buat 4 kelompok nih. Kita akan mencoba untuk kelompok 1, Bu.
silakan sebutkan kelompok 1, apa penyebab stunting pada ibu hamil? Kurang gizi. Kurang gizi. Oke. Kemudian untuk kelompok 2, Bu, silakan sebutkan apa penyebab stunting pada masa bayi, Bu? Pada masa bayi baru lahir sampai usia 6 bulan. Tidak imunisasi. Tidak imunisasi ya. Nah, kemudian kelompok 3, silakan sebutkan, Bu, penyebab stunting pada anak usia 6 sampai 6 tahun, Bu. Penyakit berulang. Kemudian kelompok 4, Bu. Sebutkan penyebab stunting yang disebabkan oleh kondisi rumah dan lingkungan. Kurangnya rangsangan, tidak menjaga kebersihan diri dan kelingkingan. Oke, terima kasih, Bu. Tepuk tangan dulu semuanya, Bu. Nah, kita coba sama-sama kita lihat, Bu, tabel di depan ini. Itu ada tabel stunting, Bu. Itu ada penyebab langsung dan ada penyebab yang tidak langsung, Bu. Nah, penyebab yang langsung terhadap stunting itu adalah kurang gizi, Bu. Ya, ini kurang gizi ini ketika dalam kandungan, Bu. Penyebab stunting yang secara tidak langsung diakibatkan oleh misalnya kurang stimulasi, kurangnya rangsangan. Contoh nih misalnya, anak usia 0 sampai 6 bulan. Rangsangan yang bisa diberikan, misalnya ibu-ibu lagi menyusui nih. Misalnya kita lagi menggendong anak, kemudian kita sambil menatap matanya, kemudian membelai, mengelus itu kan. Itu adalah bentuk rangsangan. Nah, kalau misalnya anak-anak seperti misalnya sekarang ini usia 1 tahun sampai 2 tahun, misalnya diajak main bareng gitu kan, diajak main apa, kemudian itu adalah merupakan dari rangsangan. Dampak stunting akan gagal tumbuh, gagal kembang, dan rentan terhadap penyakit, Bu. Nah, selanjutnya kita coba untuk buat 2 kelompok lagi, Bu. Ya, kita akan bagi 2 kelompok lagi. Coba untuk kelompok 1, sebutkan atau bacakan hasil dari diskusinya. Kelompok 1, yaitu pertanyaannya adalah upaya yang perlu dilakukan oleh keluarga dan lingkungan agar anak tidak terjadi stunting atau pencegahannya, Bu. Untuk mencegah anak stunting, 1, orang tua, keluarga, dan masyarakat dapat memanfaatkan potensi yang ada. 2, stunting dapat dicegah dengan pemberian makanan bergizi seimbang pada masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Mengakses layanan kesehatan dan informasi yang tepat, bukan berita palsu, pemberian stimulasi, rangsangan, dan menjaga kebersihan diri serta lingkungan. Sudah, Bu? Habis. Oke, habis ya. Tepuk tangan dulu, Bu. Nah, kemudian kita lanjutkan ke kelompok 2. Silakan Bu bacakan hasil diskusinya tentang penanganan jika ada anak yang mengalami stunting, Bu. Silakan Bu bacakan, Bu. Untuk menangani anak stunting, 1, jika terdapat anak stunting, keluarga dan lingkungan tidak melalui dan mengelola anak tersebut. 2, memastikan keluarga mengakses rujukan layanan untuk mengurangi dampak stunting pada anak. Stunting itu dapat dicegah, Bu. Yang pertama, kita memberikan makanan-makanan yang bergizi, ya. Pada masa kehamilan hingga anak yang 2 tahun, ya, tentunya kita dapat mengakses informasi dan kesehatan. Nah, kemudian jangan lupa juga kita dapat memberikan rangsangan, ya, terhadap anak yang baru lahir. Nah, kemudian yang berikutnya adalah jangan lupa kita membersihkan, biasakan hidup di lingkungan yang bersih. Jika terjadi pada anak yang sudah terjadi stunting, ya, seperti yang disebutkan oleh kelompok 2 tadi, yang pertama, ya, tentunya kita jangan memberikan labeling. Ibu harus melapor kepada tugas kesehatan atau kepada pendamping PKH pun bisa, atau kepada pendamping kesejahteraan sosial bisa. Artinya untuk segera diberikan rujukan. Untuk stunting pun, siapapun kita, Bu, harus memulai berperan aktif untuk mencegah stunting untuk generasi penerus bangsa yang lebih baik, Bu. Kita juga harus mengoptimalkan bantuan sosial, Bu. Kita kan ada bantuan sembako, ya kan? Ada bantuan PKH. Nah, artinya kalau misalnya untuk ibu hamil atau untuk balita, silakan digunakan untuk beli makanan yang bergizi, ya. Ketika
ibu-ibu menginginkan pengetahuan atau informasi tentang stunting, ibu bisa menanyakan kepada tenaga kesehatan atau pendamping PKH sebagai SDM kesejahteraan sosial. Untuk modul 2 sesi 1 ini kita sudah membahas tentang konsep diri ya. Konsep diri tadi kita sudah membahas tentang ilustrasinya adalah pohon pengharapan. Kemudian kita juga tadi sudah membahas tentang pengertian stunting ya. Kemudian kita sudah sama-sama membahas juga tentang penyebab dari stunting juga. Nah, kemudian kita juga sudah sama-sama mengetahui tentang dampak daripada stunting. Dan yang terakhir adalah dukungan pencegahan dan penanganan stunting oleh. Nah, mungkin itu saja Bu untuk sesi yang sesi 1 ini di modul 2. Nah, nanti untuk pertemuan berikutnya akan kita bahas untuk modul 2 sesi yang kedua. Terima kasih atas perhatiannya Ibu semuanya sudah meluangkan waktu dalam pertemuan ini. Apa yang kita pelajari secara bersama-sama pada hari ini mudah-mudahan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.